eh, saya akan coba menjelaskan tentang grid sama flex ya. Grid sama flex. Nah, kita akan langsung aja studi kasus mungkin ya, biar lebih mudah dipahami. Pertama, boleh kita cek dulu ya web pribadi saya, yang larian.github.io gitu ya. Nah, ini web saya bangun pakai Next.js. Nanti di build gitu ya, pokoknya gitu ya, nanti di deploy di GitHub Pages. Oke, di sini saya bikin satu halaman awal itu yang namanya perkenalan saya gitu ya. Terus ada more profile gitu ya, ada experience saya saat ini ya, saat video ini direkam. Kemudian ada education, ada back experience sebagai apa gitu kan. Terus ada tools yang dipakai. Nah, ini kita coba bikin ini ya. Kita bikin ini. Ini masuk ke materi kali ini itu untuk display flex sama grid. Nanti kita bisa tahu bagaimana perbedaannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini sama ya. Cuman di lokasinya itu beda-beda. Ini kan lebih menjorok ke kanan, ada yang lebih ke tengah gitu kan. Ini nggak mungkin dia pakai grid, tapi dia pakai flex. Nah, ini itu pakai grid, teman-teman. Lihat, ukurannya itu sama. Ukurannya itu sama ya. Jadi kayak tampilan di Instagram itu. Nah, itu dia pakai grid. Jadi intinya kalau ukurannya sama itu dia pakai grid, kalau misal beda itu pakai flex. Oke, ini ukurannya beda, ini pakai flex ya, pakai flex. Oke, nanti ini kita juga sharing ya, bikin bagaimana cara pakai animasi yang kayak gini. Ini ringan banget teman-teman, lebih ringan dari GIF. Oke, intinya itu. Terus ada produktif. Nah, ini yang saya mau pakai, mau sharingkan. Ini nanti ada tampilan sebelah kiri, ada tampilan sebelah kanan. Oke, sebagai informasi aja, ini Pomodoro ya. Saya coba bikin Pomodoro, jadi nanti kalau misal waktu kerjanya udah 25 menit, maka dia ngasih tahu gitu, ngasih notifikasi. Kalau yang di sebelah kanan ini tas ya, to-do list sederhana, rekaman front ya, local storage. Nanti bisa di checklist, checklist. Nah, ini nggak pakai database teman-teman, ini pakai local storage. Ini dimana tempatnya itu ada di application ini, ada tas. Nah, ini saya simpan di sini. Nantilah kedepannya saya coba terangkan. Tapi intinya kita menjelaskan tentang display flex sama grid. Oke, saya coba hapus dulu roundingnya. Nah, ini ada merah, kuning, hijau. Gimana caranya supaya dia ke samping kanan? Ya, maka kita bisa buat dengan cara memakai flex. Misal yang div ini saya di cut, paste di sini, kita bungkus pakai tag section. Saya coba kasih class namanya flex. Nah, ya teman-teman, perlu dipahami, flex itu defaultnya adalah row. Flex row. Nah, ini defaultnya teman-teman, row ke samping. Nah, gimana caranya kalau misal dia harus ke ke bawah? Nanti ada namanya justify center, otomatis dia akan ke tengah ya, akan ke tengah. Kalau justify end itu dia akan di samping kanan di akhir ya, di samping kanan akhir. Kalau start itu di awal ya, di awal. Ada yang namanya namanya item center. Ini nggak berpengaruh karena apa? Saya kasih warna ya, misal BG Select 300. Nah, ini item centernya nggak ngaruh. Kenapa? Karena tingginya itu akan mengikuti konten. Lihat, yang abu ini tingginya itu ngikutin warna yang merah kuning hijau ini.
Ini nggak berpengaruh kalau pakai flex teman-teman. Ini harus dia pakai tingginya itu harus disetting dulu. Tinggi si komponen ini berapa gitu ya. Kalau lebih gampangnya itu kita pakai screen aja. Jadi sesuai dengan ukuran screennya itu, layar monitornya itu. Nah, kalau teman-teman pakai screen, maka yang abunya itu akan satu full, satu screen gitu ya, satu screen layar. Nah, yang item and center ini baru kita bisa pakai kayak start. Start itu maka paling awal. Sebentar saya minum dulu. Itu balai atas. Kemudian ada item ends. Kalau end itu ya otomatis paling bawah. Nah, kalau di tengah gimana gitu kan? Pertanyaannya. Kalau di tengah ya kita pakai center. Ini juga pakai center. Tengah kayak halaman login gitu kan, kayak halaman apa gitu ya. Nah, itu untuk flex. Oke, flex. Nah, ini harusnya ketika bagusnya itu gini. Kalau misal tampilannya dia mobile, ini kan tampilan HP gitu ya, tampilan tablet HP gitu. Maka bagusnya itu ke bawah jangan ke samping. Itu gimana caranya? Karena defaultnya itu flex row. Ini meskipun kita hapus juga tetap dia flex row. Nah, kita coba kasih kondisi. Kalau misal tampilannya dia mobile, gitu ya, kita sebutnya gitulah biar lebih gampang gitu ya. Flex call itu jika tampilannya mobile, maka kalau tampilannya MD, maka dia kasih flex row. MD itu apa ya? Sebutnya itu apa ya? Kayak sebentar kayak screen ya. Jadi tampilan itu dibagi dengan beberapa nama ya, ini aja lah apa-apa. Ada SM, MD, LG, XL, 2XL. Berarti disebutnya itu query apa ya? Query screen. Apa ya? Media queries ya, media queries. Mohon maaf, media queries. Media query screen size. Nah, oke teman-teman. Jadi tiap device itu beda-beda. Ada namanya breakpoints, ada media queries. Jadi ada 0 sampai 480 pixel, 481 768 gitu ya. Ini. Nah, ini itu ada ukurannya di sini. Kalau SM media sampai berapa, ya, min width-nya berapa, MD, LG, XL gitu ya. Simpelnya itu kayak gini. Jadi kalau misal tampilannya desktop itu dia harus raw, tapi ketika tampilan mobile dia harus list jadi list gitu kan. Jadi list. Nah, saya coba dulu punya saya, apakah punya saya juga seperti atau tidak produktif. Oh iya, dia ke bawah ya teman-teman. Dia jadi ke bawah. Kalau dia tampilannya gini maka ke samping. Itu namanya responsive. Our profile juga kayaknya sama nih. Oke. Nah, ini dia pakai flex ya. Nah, dia ke bawah satu. Kalau nggak cukup dia ke bawah satu, nggak cukup lagi dia ke bawah lagi. Yang experience tuh, gitu ya. Termasuk yang tools juga tuh. Dia nggak rata. Dia ada yang 3, ada yang 4, ada yang 3, yang 3, yang 4, yang 1 bahkan. Maka dia flex. Kalau yang paling bawah ini sudah dipastikan dia pakai grid. Karena apa? Ukurannya sama. 3. Per layer itu 3. Tuh 3. 3. Jadi satu-satu. Kalau di bawah itu satu-satu. Namanya responsive-nya. Frontend itu tantangannya di sana harus bikin responsive itu. Salah satunya ini. Nah, ini dempet nih. Coba kita kasih gap. Gap 5 bisa. Nah, gap 5. Bahkan ini bisa dikasih kondisi nih. Kalau misal tampilannya dia mobile gap 0, kalau MD dia gap 5 misalnya. MD gap 5, kalau mobile nggak ada. Itu enaknya di Tailwind CSS. Oke, ini untuk apa namanya flex ya. Oke, saya coba kasih lagi satu namanya apa namanya itu. Bentar. Saya coba cek dulu cek Tailwind CSS. Bentar, saya mau cek dulu.
repo saya itu ada yang chat ya, namanya chat. Sebentar. Sebentar. Chat. Nah, chat Taiwan. Saya pernah bikin halaman chat. Saya coba ke pages. Ini ya, chat Taiwan CSS. Nah, ini lihat. Ini tampilan chat. Sebelah kiri itu dia lebih kecil, sebelah kanan dia lebih lebar. Kan chat seperti itu ya. Kirinya lebih kecil, kanannya lebih besar atau lebih lebar. Nah, itu dia pakai flex. Nggak pakai grid. Kalau grid itu ukurannya sama. Nah, gimana cara bikin yang kayak gini? Oke, saya kasih tahu caranya. Misal nih ya, misal saya kasih bg slide 200. Jadi semuanya kan atau 300 lah. Enggak ngaruh karena apa? Karena tingginya belum bisa tinggi. Saya kasih script. Nah, itu ketiga ini. Nah, kita coba ukurannya, yang satu yang kecil, yang satu yang lebar banget gitu. Saya kasih satu div gitu ya, yang namanya di sini p lorem 100 gitu ya. Yang satu juga kasih div p lorem 100. Lihat. Oke, bisa dipahami ini saya. Bisa dipahami. Oke, loremnya ini ke bawah. Harusnya kita pisahin ke samping. Berarti di sini kita kasih flex ya teman-teman. Kita kasih flex biar dia ke samping. Samping. Tapi ini ukurannya sama. Ukurannya sama. Harusnya dibedakan. Oke, saya kasih dulu background warna. Yang satu biar gampang kasih BG Sky 500. Yang satunya dikasih kelas BG BG Red 500 misal. Nah, ini ukurannya harus beda. Gimana caranya? Oke, gini caranya. Yang ini kita setting width-nya itu. Nah, width-nya itu kita belajar dari sini. Width. Oke, di sini ada 1/, gitu ya. Width 1/2, 1/3, 2/3. Kalau 1/1 itu otomatis 1/1. Berarti kan dia satu lebar satu layar. Kalau 1/2 berarti setengah kan. 1/2. Kalau 1/3 ya 1/3-nya dibagi 3 gitu ya. Ada 1/4, 1/5, bahkan sampai 1/12. 1/12 berarti si layar ini tuh dibagi 12 potong. Bagi 12. Oke, saya coba nih 1/3 misalnya. Kita pakai kelipatan 3. Berarti yang satu W 2/3. Nah, dia ukurannya beda. Yang satu lebih besar atau lebih lebar, yang satu lebih kecil. Atau kita ganti nih. Tadi ada per berapa? Per 12 ya. Per 12. Yang satu bisa kita kasih 3 aja lah. 3. Berarti yang satu lagi berapa? 9. 9 ya. Wah, ini kecil sekali. Oh, ini enggak, jangan 2 aja. Ini 10. Nah, kecil. Nah, kita bisa pakai flex itu kayak gini. Intinya komponen yang ukurannya bisa dibedakan itu pakai flex. Kalau ukurannya sama, dia pakai grid. Termasuk untuk UL ya. Untuk UL. Nih, misal ya, saya mau hapus ini warna salah yang mana aja. Misal nih, teman-teman mau bikin navbar ya, bikin navbar UL di beranda di produk saya kotak. Nah, itu menu ini harusnya itu ke samping gitu kan. Sebentar saya kasih margin top aja 5, margin top 5, MT itu margin top ya, margin top 5. Nah, ini harusnya itu ke kanan. Nah, berarti sama kan? Kita harus pakai flex, betul? Tuh. UL flex. Nah, jadilah menu dia. Cuman dia dempet. Kalau dempet dia kasih gap 5. Supaya dia ke tengah ya kasih item center. Tengah segi vertikal ya. Kalau segi horizontal itu kita pakai justify center di sini.
tinggal dikasih padding gitu kan, kasih paddingnya di sini aja, padding 5, berarti P5 itu padding semua sisi, kanan kiri atas bawah. Kalau misal teman-teman butuh atasnya aja ya PT, padding top, PL padding left, PR padding right, PB padding bottom. Saya kasih P5 berarti semua sisi. Dikasih padding, terlihat ini juga, ini nggak ada nih deh, nggak ada, ada paddingnya, ada paddingnya. Oke, itu ini untuk flex ya. Oke, mungkin satu lagi untuk grid. Grid itu mirip sama menu. Saya hapus lagi ini. Boleh disalin ya, nanti boleh disalin, silahkan di pause, disalin gitu kan, boleh disalin ini, silahkan nanti di pause. Oke, saya bikin section baru, section. Misal ada menu nih, bayangin ada menu bakso misalnya, menu bakso sama harganya. Saya kasih tag div, kemudian width-nya itu saya sesuaikan sama layar, sama jumlah ke kanan. Oke, di dalamnya itu saya mau kasih dia buat cover foto, misalnya cover foto. Kemudian apalagi, saya download dulu gambar aja ya, gambar bakso misal. Nah, ini gambar baksonya, enak banget bakso atau mie ayam ya, mantap sekali. Oke, kemudian saya mau masuk ke folder Auto3i, belajar frontend ya, frontend. Nah, jangan di folder CSS, salah, kurang tepat. Folder image, saya simpan di sini. Bakso, satu lagi mie ayam lah, saya suka mie ayam. Enak banget ini, enak banget. Nah, ini sip, mie ayam ini lah, lebih menarik. Mie ayam, usahakan kalau bikin file itu harus pakai strip ya, atau jangan pakai spasi. Itu kenapa ya, biar nanti gampang dicari kalau teman-teman pakai CLI atau pakai Linux. Oke, ini gambarnya udah ada bakso, ada mie ayam, ada mie ayam. Oke, di sini saya berarti kasih image ya, kasih image gambarnya IMG bakso, gambar bakso, kemudian ada tag div lagi, isinya ada H2 bakso Japri, kemudian ada P, deskripsinya misalnya, ada deskripsinya, kemudian dikasih harga OL, LI harga, misal harga rupiah 10.000, kemudian di sini kasih recommended. Nah, misal gini ya. Nah, ini menunya satu, kalau misal kita kasih dia jadi 2, berarti satu komponen ini ya, item itu satu ini, item segini ya. Ini n item. Ini tinggal di copy aja, kemudian di paste, jadi 2 ya bahasanya. Nah, ini ke bawah, saya mau nggak jangan gini gitu ya, harusnya ke samping, harusnya ke samping. Mungkin ada 3 menu lah ke samping ya. Nah, itu kita bisa pakai grid, karena apa? Ukurannya harus sama. Nah, di section ini kita kasih kelas dia gridnya kelas 3, kasih gap aja ya, gap 5. Nah, dia ke samping tuh. Kalau 4 gimana? Ya 4 ini, menunya ada 4 per baris gitu. Kalau 3 ya kayak gini, kasih mie ayam, misalnya mie ayam, kalau udah biru 15.000 recommended. Nah, ini gambarnya nggak sama ya, jangan ayam, bakso aja nggak apa-apa, bakso urat misalnya, bakso urat 12.000. Terus satu lagi, misal saya bikin 3 item, satu lagi bakso babat, 3 gitu kan. Nanti kalau misal
ada 4, gimana? Kalau ada 4 ya dia akan turun ke bawah. Misalnya bakso ayam. Nah, dia otomatis ke bawah. Kalau dia nggak muat 3 ke samping, dia akan turun ke bawah. Jadi 4. Itu. Oke. Terus kalau bisa tampilan mobile, ya ini nggak estetik nih. Masa di tampilan mobile menunya itu 3 ke samping, kan kecil tuh, kan? Malah lebih gede teksnya. Nah, di sini kita kasih kondisi yang grid ini, maka kita kasih kondisi grid call 1 untuk tampilan mobile, maka kita kasih MD untuk tampilan desktop. Jadi kalau tampilannya web tadi itu atau desktop itu 3, kalau tampilan mobilenya 1. Ini. Jadi responsif. Gitu ya. Intinya gitulah ya untuk grid. Semoga bisa dipahami ya untuk materi grid dan flex kali ini. Nanti kita lanjut lagi ke materi selanjutnya. Ini untuk basic styling ya. Kalau ada pertanyaan, boleh ditulis di kolom komentar, ataupun jika ada yang mau menambahkan, mengkoreksi, atau mau diskusi juga, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.